Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan sahabat-sahabat BSI sekalian. Selamat datang di kegiatan optimalisasi penggunaan OneDrive dalam kegiatan UI Academy. Yang saya hormati Kepala BSI Pak Andri dan jajarannya, kemudian yang saya hormati pula seluruh audiens yang tergabung dalam kegiatan UI Academy pagi hari ini. Ya, sebelum kita memulai untuk kegiatan pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri, Zain Jamal Hussein, dan hari ini saya akan berlaku sebagai moderator untuk membawakan kegiatan UI Academy di sesi hari ini, optimalisasi penggunaan OneDrive. Dan yang saya banggakan juga rekan kami Febri Permatasari yang akan menjadi pengisi di sesi kali ini. Oke, terima kasih untuk saudara dan sahabat-sahabat semua. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang berikutnya adalah materi utama, dan yang selanjutnya adalah pertanyaan, dan yang terakhir adalah penutup. Menginjak acara pertama, mari kita buka UI Academy dengan tema optimalisasi penggunaan OneDrive dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang berikutnya adalah materi utama. Nah, sebelum kita memasuki acara yang utama terkait dengan optimalisasi OneDrive, kita perkenalan dulu nih. Jadi sahabat-sahabat semua, ini speaker kita untuk pagi hari ini. Perkenalkan, namanya adalah Febri Permatasari. Ini tergabung dalam IT Support Badan Sistem Informasi Universitas Islam Indonesia. Ya, untuk sahabat-sahabat semua yang mungkin kepo, ya, mungkin penasaran bagaimana ini dipanggilnya Kak Feby mungkin ya, biar lebih kelihatan muda. Kalau bukan nggak bisa nih. Iya, jadi mungkin Kak Feby ini nanti akan sharing-sharing terkait dengan OneDrive, atau nanti ada perbandingan-perbandingan yang akan disampaikan. Nah, sebelum itu mungkin sahabat-sahabat ada yang kepo terkait dengan pribadi Kak Feby. Nanti bisa buka LinkedIn-nya di linkedin.com/Feby-Permata. Kemudian di Instagram-nya di ini.feby. Nah, itu nanti bisa dicek juga di situ betulan speaker kita pagi hari atau bukan. Nah, atau kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan nantinya materi yang akan disampaikan, jika tidak sempat terjawab di pagi hari ini, bisa juga menghubungi lewat email. Ini ada di febypermata@gmail.com. Oke, mungkin itu sedikit perkenalan dari speaker kita di pagi hari ini. Mungkin langsung aja kita langsung sambut nih Kak Feby-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zain atas waktunya. Apakah suara saya terdengar? Oke. Seperti yang sudah diperkenalkan oleh Mas Zain tadi ya, perkenalkan nama saya Febri Permata, biasa dipanggil Feby. Saya dari IT Support BSI UII. Bagi teman-teman yang sering atau sudah pernah berkunjung ke BSI UII mungkin tidak asing ya
dengan wajah saya, dan bagi teman-teman yang mungkin belum pernah atau bahkan belum tahu nih di mana sih lokasinya BSI gitu. Jadi BSI ini lokasinya berada di Gedung Rektorat lantai 4. Jadi buat teman-teman yang mungkin memiliki kendala pada sistem yang ada di lingkungan UI seperti kendala akun gateway, VPN, dan koneksi, teman-teman bisa berkunjung langsung ke BSI yang insya Allah akan kami bantu untuk menyelesaikan kendalanya gitu. Atau teman-teman juga bisa menghubungi kami melalui hotline-nya IT Support yang kontaknya tertera pada websitenya bsi.ui.ac.id. Oke. Jadi di sini saya akan mengenalkan lebih dalam mengenai OneDrive supaya teman-teman semuanya lebih optimal dalam menggunakan layanan OneDrive ini. Oke, langsung saja kita masuk ke bahasanya ya. Jadi apa sih yang terjadi gitu dengan Google Drive? Mengingat pada pertengahan tahun 2022 lalu, kita sempat hektik nih, sempat rada dihebohkan gitu ya, karena Google telah membatasi penggunaan storage Google Education, seperti yang sudah kami share di Instagram BSI sebagai berikut. Jadi untuk mahasiswa itu hanya diberikan storage sebesar 15 GB dan untuk dosen dan juga karyawan diberikan storage sebesar 100 GB dan sedangkan untuk alumni itu hanya dibatasi sebesar 100 MB saja. Dan ini himbauan ya untuk teman-teman semuanya yang nantinya akan lulus, diharap untuk membackup datanya terlebih dahulu sebelum beralih ke akun alumni karena kemungkinan data-data tersebut akan terhapus ya, mengingat storage untuk alumni itu size-nya hanya sedikit. Oke, seperti itu. Reminder juga ya, jadi untuk teman-teman yang belum follow Instagram kami, silahkan di-follow dulu ya, karena di situ kita rutin update informasi mengenai layanan IT di lingkungan UII. Tadi di bsi.ui. Maaf, Instagramnya bsi.ui ya, kalau nggak salah. Gitu. Jadi teman-teman bisa follow terlebih dahulu. Lalu next, kenapa sih kita memilih OneDrive? Kok nggak upgrade aja gitu untuk menggunakan Google Drive? Nah, berikut ya teman-teman beberapa poinnya. Yang pertama ada pricing and value, yang kedua ada user interface, yang ketiga ada on desktop, yang keempat end-to-end encryption, dan yang terakhir adalah added security yang nanti akan kita bahas sedikit. Oke, yang pertama ada pricing and value. Sebenarnya biaya subscription untuk Google Drive dan OneDrive ini nggak jauh beda. Yang membedakan adalah value yang ditawarkan. Untuk Google ini menawarkan penyimpanan file dan media berupa Google Drive dan Google Foto yang biasanya teman-teman pakai. Untuk backup foto dan video mungkin teman-teman lebih mudah yang menggunakan Google Drive karena mereka menyediakan fitur Google Drive dan Google Foto. Jadi tinggal diklik upload gitu udah tersimpan di cloud. Jadi untuk backup media seperti video dan foto tadi bisa lebih fleksibel. Sedangkan subscription OneDrive ini sudah include dengan Microsoft Office 365. Dengan itu selain mendapatkan Word, Excel, PowerPoint, Outlook, dan lain-lain, kita juga mendapatkan fitur penyimpanan OneDrive untuk menyimpan berbagai file dengan storage 1 TB. Kemudian selanjutnya untuk user interface, untuk tampilan mungkin kita lebih familiar ya dengan tampilannya Google Drive. Tampilan Google Drive ini terlihat lebih colorful dan menyenangkan gitu untuk dilihat. Namun basically untuk penggunaannya itu sama saja, dan kalau di OneDrive ada beberapa tambahan fitur Office yang bisa diakses secara online maupun offline seperti itu. Oke, next on the desktop. Jadi pada dasarnya tuh OneDrive sudah terbentuk menjadi satu pada sistem operasi Windows. Dengan sekali sign in kita bisa akses semua file yang ada pada OneDrive melalui Explorer. Kita juga bisa menggunakan fitur tersebut di Google Drive, tapi harus menginstal Google Drive Desktop terlebih dahulu pada device kita. Jadi contohnya seperti ini yang tertera pada layar. Kemudian end-to-end encryption. Secara sederhananya, enkripsi itu adalah sebuah metode yang memungkinkan sebuah informasi itu terkunci
Sistem keamanan itu memastikan bahwa hanya pengguna dan orang yang berkomunikasi saja yang dapat melihat pesannya. Hal itu membuat pihak lain tidak dapat mengintip dan membaca data yang dienkripsi. Google Drive dan OneDrive ini sama-sama memiliki fitur tersebut. Kemudian yang terakhir ada Edge Security. OneDrive ini memiliki fitur perlindungan yang disebut dengan personal vault. Fitur ini tidak mengenkripsi file, tetapi menambahkan extra layer perlindungan authentication untuk sensitive file. Oke, kemudian best practice penggunaan layanan cloud storage di UII. Jadi, langkah pertama itu kita harus mengklasifikasi data. Jadi di sini kita mengklasifikasikan datanya menjadi dua, yaitu ada cold data dan juga hot data. Cold data ini apa sih? Jadi cold data ini adalah dokumen-dokumen yang jarang diakses atau arsip yang hanya diakses sesekali. Untuk cold data ini bisa kita simpan di OneDrive dengan kapasitas 1 TB. Misalnya dokumen-dokumen atau arsip teman-teman yang di semester sebelumnya yang sudah jarang dipakai, yang sudah jarang dibuka, seperti itu. Kemudian ada hot data. Hot data ini seperti data perkuliahan berjalan, data perkantoran aktif, dan sejenisnya yang sering kita akses. Data ini dapat kita simpan di Google Drive. Kemudian langkah kedua adalah menggunakan penyimpanan hanya untuk kebutuhan akademik, bukan personal. Yang ketiga ada bagi Bapak Ibu dosen yang menggunakan video untuk perkuliahannya bisa mengunggahnya melalui Panoto seperti itu. Kemudian next ya. Langsung ke produk demonya saja. Sebentar saya akan membukakan OneDrive-nya untuk ditunjukkan kepada teman-teman ya. Udah terlihat belum ya, Mama Zen? Oke, bagi teman-teman yang belum menggunakan layanan OneDrive ini dan ingin memanfaatkannya, silakan dapat mengisi form terlebih dahulu yang ada di bsi.ui.ac.id. Di sini ya, teman-teman. Jadi OneDrive ini menjadi satu ya di Microsoft 365. Jadi sekali kita mengaktifkan lisensi itu sudah input dengan OneDrive. Nah, teman-teman bisa, untuk mahasiswa, teman-teman bisa mengajukan form terlebih dahulu di sini. Nanti ya selanjutnya akan kami aktifkan gitu. Untuk validasi datanya itu sekitar 3 hari kerja. Jadi setelah itu teman-teman bisa langsung login ke office.ui.ac.id atau langsung ke OneDrive-nya. Untuk loginnya itu pastinya harus menggunakan email dari UI ya, teman-teman. Dari halaman ini kita akan diarahkan ke halaman SSO yang biasanya teman-teman gunakan untuk login ke gateway. Nah, berikut tampilannya. Nah, untuk OneDrive sendiri dia ada fitur untuk di desktopnya. Basically OneDrive ini tuh sudah built-in jadi satu gitu di Windows. Jadi mungkin
biasanya itu tidak perlu melakukan penginstalan lagi, cukup login saja menggunakan akun UI. Cuman beberapa kasus suka terjadi error karena adanya crash antara akun personal dan akun UII. Jadi itu menyebabkan error. Untuk menangani hal tersebut, kita perlu mengaktifkan namanya Access Work or School di settingan Windows. Dan untuk pengguna Mac, silakan dapat mengunduh terlebih dahulu di OneDrive.live. Jadi sebenarnya banyak sekali ya fiturnya. Kita bisa cek di sini di All Apps. Itu kalau kita amati dan kita manfaatkan maksimal gitu, sebenarnya banyak sekali manfaat yang bisa kita fitur yang bisa kita manfaatkan gitu. Ada dari kalender, Excel, Forms, OneDrive, OneNote, Outlook, dan lain-lain. Teman-teman bisa manfaatkan. Kemudian biasanya teman-teman nih yang biasanya pakai Google Docs gitu, mungkin yang suka berkolaborasi gitu dengan timnya atau teman-temannya, bisa juga menggunakan fitur dari Microsoft Word ini. Sebenarnya nggak cuma di Microsoft Word ya teman-teman, itu juga berlaku untuk Excel dan juga PowerPoint untuk fitur share-nya. Nah, tapi untuk fitur tersebut kami sarankan untuk menggunakan aplikasi yang ada pada device. Karena jika di online seperti ini tidak bisa seperti Google Docs yang bisa real time gitu ya. Tapi harus di-refresh dulu. Jadi biar lebih efisien teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang sudah terinstall gitu. Dan untuk penginstalannya sangat mudah gitu ya bagi teman-teman yang mungkin sudah mengajukan formnya, dapat langsung mengakses ke office.ui.ac.id. Di situ teman-teman akan diarahkan ke halaman Office tentunya dan dapat langsung melakukan penginstalan. Seperti ini, di install app, terus ada Microsoft 365 apps ini diklik, nanti otomatis akan mengunduh installer dari Office 365. Seperti itu, nanti setelah melakukan penginstalan, teman-teman bisa langsung login saja. Seperti biasa. Nah, gimana sih caranya untuk menggunakan fitur share ini kalau di Microsoft 365 gitu. Caranya cukup mudah. Bagi teman-teman mungkin bisa buka ininya aja ya langsung aplikasinya. Seperti ini. Kemudian klik share. Nah, di sini teman-teman bisa menyesuaikan otoritas dari penggunaan dokumennya. Seperti share-nya mau ke siapa gitu. Mau ke semua orang, atau hanya dibatasi, atau beberapa orang saja, seperti itu. Kemudian bisa juga kita setting, mereka bisa ngapain sih, bisa ngedit dokumennya, atau cuma bisa melihat saja gitu. Kemudian yang di sini ada fitur set password yang tentunya akan lebih secure ya dengan adanya fitur ini. Kemudian ada juga block download. Jadi untuk yang teman-teman share itu, kalau kita aktifkan fitur block download ini, nanti yang di-share tidak akan bisa mendownload file ini. Jadi cuma bisa ngedit atau cuma bisa lihat aja gitu. Seperti itu. Contoh ya. Contohnya saya akan share ke akun saya sendiri deh. Febi.permatasari@ui.ac.id. Sini. Sini.
Ini tinggal di-send. Dan nantinya akun ini akan masuk ke dalam OneDrive yang di-share. Contohnya seperti ini. Itu tadi di-share-nya ke akun saya ya, teman-teman. Nah, kok bukan aku ya? Maaf. Jadi seperti itu. Atau kemazin aja Mas ini ya. Kita lebih interaktif. Kita contohkan buat file sharingnya. Lama sekali ya. Koneksinya di sini emang agak-agak. Jadi kita berarti coba sharing dokumen ya. Iya. Oke, jadi Mazin bisa cek di OneDrive-nya. Situ saya ada share demo4.doc. Jadi saya ingin buka OneDrive. Ini kita bisa lihat di sini sudah ada tanda sharing ya. Udah lagi belajar. Oke, ini mau 4. Ya, betul. Oke, ini sudah ada. Nah, ini coba saya ketik di sini. Suaranya masih. Oke. Oke, nah di sini sudah kelihatan ya teman-teman. Di sini ada Zain Jamal Husain yang juga join ke dokumen ini. Jadi kita bisa berkolaborasi dalam mengerjakan tugas maupun laporan, contohnya. Mas ini editnya pakai browser ya? Iya, betul. Iya, jadi kalau misalkan pakai browser itu tidak bisa real time untuk tampil di sini. Jadi biar real time itu kita harus mengaksesnya melalui aplikasi yang ada pada device itu, pada aplikasi Word. Langsung di Word-nya ya? Iya, iya. Oke, kita coba dulu buka di Word-nya langsung. Nah, bisa terlihat ya teman-teman, ini bisa secara real time untuk pengeditannya seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa langsung nge-save dokumen ini langsung ke OneDrive-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman misal laptopnya ketinggalan atau habis baterainya, itu teman-teman tetap bisa mengakses
dokumen ini melalui online gitu. Caranya tinggal kita save, kemudian pilih yang OneDrive ini. Setelah kita masukkan judul, bisa langsung di-save seperti itu. Dan kita juga langsung bisa mengaktifkan yang namanya auto save. Jadi buat teman-teman yang biasanya lupa nge-save gitu, terus tiba-tiba laptopnya mati, kan otomatis datanya bisa hilang semua gitu kan. Nah, kita bisa memanfaatkan fitur ini biar data kita tidak hilang kalau misalkan ada kendala gitu pada laptop atau pada device teman-teman. Seperti itu. Kemudian untuk fitur pada desktopnya sendiri tuh gimana sih? Oke, di sini saya akan membuka File Manager. Nah, di File Manager ini akan otomatis ada folder namanya OneDrive dari Universitas Islam Indonesia ini. Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang ada pada OneDrive teman-teman. Dan status ini apa sih? Jadi, status ini adalah kalau gambarnya cloud seperti ini, maka file ini sudah tersimpan pada cloud, tidak pada lokal komputer, sehingga kita harus akses secara online. Dan apabila centang seperti ini, file tersebut sudah tersinkron dari lokal dan cloud. Jadi kalau kita delete file pada OneDrive, maka yang tersimpan pada storage kita juga akan hilang. Gitu. Tapi jangan khawatir ya bagi teman-teman, apabila kita nggak sengaja nih ngehapus file yang seharusnya nggak dihapus, file itu akan tersimpan di recycle bin-nya milik OneDrive selama 93 hari atau 3 bulan. Gitu. Dan fitur itu nggak cuman ada di Word ya, kita juga bisa manfaatkan di Excel maupun PowerPoint. Atau di OneNote pun kita juga bisa. Seperti itu. Dan mungkin teman-teman ada yang biasa memanfaatkan Google Form gitu. Emang kita bisa pakai form, menggunakan fitur dari Microsoft? Bisa. Caranya, di sini ada fitur namanya Forms. Nah, teman-teman di sini bisa membuat form gitu ya. Seperti pada Google Form. Tapi di sini kita menggunakan Microsoft Office. Misal add new, di sini ada pilihan, ada teks, ada rating, ada tanggal juga. Kalau kita memilih pilihan, kita isi dengan apakah Anda berpuasa hari ini? Pilihannya ya dan tidak, misalnya seperti itu. Di sini kita juga bisa setting, bisa milih berapa kali, dan ada limitnya ya teman-teman. Bisa dipilih juga syaratnya, required-nya, kemudian bisa tambah lagi, misal mengisi deskripsi gitu. Ini juga bisa kita setting. Kemudian kita juga sebelum mengupload bisa mereview terlebih dahulu untuk tampilannya seperti apa gitu. Ya, mungkin teman-teman bisa ini ya, ngotak-ngatik gitu fitur-fitur lain yang ada pada OneDrive ini. Seperti itu ya. Lanjut. Mungkin cukup itu aja sih. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang nantinya insya Allah akan kami bantu ya. Baik, sahabat semua.
Itu tadi penyampaian dari sahabat kita juga, Mbak Feby atau Kak Feby ya. Itu terkait dengan penggunaan OneDrive. Nah, jadi sebelum kita memasuki di sesi tanya jawab, ini sedikit intermezzo dari kami. Jadi mungkin untuk sahabat-sahabat semua yang sudah tergabung, ini nanti pertama kita bisa mulai untuk mengisi presensi. Nah, ini saya kirimkan dulu presensinya untuk UI Academy di hari ini. Jadi nanti semuanya bisa ikut presensi di ui.id /daftar hadir 45. Oke, sebelum kita memasuki pertanyaan, ini ada sedikit intermezzo. Jadi untuk sahabat-sahabat semua yang masih bergabung, mungkin bisa sebutkan 3 kata alasan mengikuti UI Academy sesi optimasi penggunaan OneDrive. Nah, jadi apa sih sebenarnya alasan dari sahabat-sahabat semua ikut di UI Academy sesi ini? Cluenya 3 kata ya. 3 kata itu bisa mungkin saya penasaran banget. Saya pengen tahu OneDrive, itu 3 kata. Atau saya pengen bisa. Saya belum tahu OneDrive. Coba ketikkan di kolom chat Zoom ya. Jadi untuk sahabat-sahabat semua bisa sebutkan 3 kata alasan mengikuti UI Academy optimasi penggunaan OneDrive. Coba kita tunggu sekitar 2 menit dari sekarang. Yuk kita ini udah ada yang mengisi, ada juga yang mengisi. Oke, masih ditunggu yang mau mengisi ya. 3 kata, cukup 3 kata alasan mengikuti UI Academy sesi optimasi penggunaan OneDrive. Ya, ini sangat menarik jawaban dari sahabat-sahabat semua. Ini sedikit saya bacakan ya. Ada yang pengen, wah ini antusiasme di UI Academy. Ini hari ini antusiasmenya sangat keren sekali, walaupun di suasana puasa ya. Mungkin juga ada yang udah mulai lemas, tapi tidak ada. Karena ini ternyata semangatnya membara semua ya. Semuanya menulis 3 kata alasan mengikuti UI Academy optimasi penggunaan OneDrive. Oke, terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang sudah mengisi 3 kata alasan mengikuti UI Academy. Oke, semoga ini menjadi apa namanya ya, sesuatu yang perlu kita dapatkan ketika mengikuti UI Academy. Jadi sebetulnya alasan apa? Jadi kalau udah ketemu alasannya, jadi pasti ada satu nilai yang akan dibawa pulang. Entah itu 1 terabyte. Iya, jadi dalam pemaparan Kak Feby tadi sedikit mengulik ya sahabat-sahabat semua mungkin yang baru mengikuti. Jadi alasan menggunakan OneDrive ini yang pertama adalah pricing and value. Jadi kita tadi juga sudah melihat ya, value dari OneDrive itu sangat kompleks. Dan itu juga bisa kita mendapatkan 1 terabyte dibandingkan dengan platform sebelumnya yang kita gunakan. Karena platform yang kita gunakan saat ini memang ada 2 ya, Google Drive, kemudian yang satunya adalah OneDrive. Ya, dari segi kapasitas sangat jauh berbeda ya. Kita menggunakan kapasitas 1 terabyte, banyak file yang bisa ditampung di situ. Jadi udah nggak takut khawatir oversize. Jadi biasanya cuma ke batas 15 giga atau 80 giga. Wah, ini 1 terabyte nggak tanggung-tanggung. Kemudian selain kapasitas, OneDrive juga ini bisa sudah tersinkronasi atau terhubung dengan Windows secara otomatis. Jadi dengan menggunakan OneDrive, ketika kita save dokumen atau kita save file, cukup dengan kita buka Windows, sudah dapat terhubung secara otomatis gitu ya. Iya, kemudian juga kita mendapatkan lisensi Office 365. Ini yang sudah menjadi familiar sekali ya, kita menggunakan Office, Excel, Word, PowerPoint, dan sebagainya. Nah, ketika kita menggunakan OneDrive, ini sudah terhubung.
ke sana. Jadi kita nggak perlu lagi upload secara manual, kita buka browser, kemudian kita upload. Jadi cukup dengan menghubungkan atau mensinkronasi antara Windows dengan OneDrive. Nah, caranya cukup gampang juga yang tadi sudah dijelaskan. Nah, mari kita masuk ke sesi yang berikutnya. Tapi sebelum itu, kayaknya perlu dibacakan dulu nih ya. Jadi, alasan mengikuti UI Academy sesi optimasi penggunaan OneDrive. Ini yang pertama ada pengen menambah pengetahuan, ingin tahu OneDrive, mau tahu lebih, pengen paham, ya ini rata-rata memang keingintahuan dari para audiens juga sangat tinggi ya. Oh ini ada juga yang memaksimalkan fitur OneDrive. Ya semoga nanti fiturnya bisa ketemu ya, mana yang mau dimaksimalkan. Oke, ada yang pengen tahu banget, ada yang tahu banget, oh, bukan tahu ya. Nah, nanti kita apa tuh namanya sudah pengen wah tahu gitu. Terus nanti ada tempe. Oke, kemudian juga ada yang pengen tahu apa sih OneDrive. Oke, tadi juga OneDrive sudah dijelaskan secara gamblang oleh pengisi kita. Pengen tambah pinter, baik. Semoga pulang dari ini menjadi lebih tahu tentang OneDrive semua. Oke, terima kasih untuk apresiasi dari sahabat-sahabat atau audiens pada pagi hari ini. Mari kita lanjut ke sesi pertanyaan nih. Oke, Kak Feby, kita masuk sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama ini datang dari datang dari Pak Rahmat. Yang pertama nih, Kak Feby. Jadi untuk sharing file atau folder ke specific people, kok sering violate. Nah, mungkin ini bisa di-sharing nih. Kira-kira apa penyebab ketika kita sharing tapi violate? Biasanya apa yang ditemukan, Kak Feby? Oke, biasanya itu beberapa kasus kita menemui itu karena settingannya itu belum pas gitu. Jadi yang harusnya kita share-nya hanya ke akun universitas gitu ya, akun UII, email UII, tapi kita men-share-nya ke akun di luar UII seperti itu biasanya. Gitu. Tergantung sini errornya seperti apa dulu sebenarnya, file-nya seperti apa dulu. Gitu. Mungkin bisa dibantu lebih spesifik ya. Oke, jadi memang kendalanya di situ ya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Ini masih Pak Rahmat juga ya. Jadi pertanyaannya ini masih seputaran tentang OneDrive juga ya, karena memang kita membahas tentang OneDrive. Jadi kalau play video dari kamera berekstensi .mts kok nggak ada suaranya? Ini ketika dibuka di OneDrive mungkin ya. Nah ini yang menjadi pertanyaan adalah pertama, Pak Rahmat buka OneDrive-nya itu dari lokal desktop atau dari web base gitu. Jadi ini akan sangat berpengaruh. Jadi kalau menurut hemat saya ini ketika dibuka dari desktop base mungkin itu akan bisa dibuka. Tapi kalau dari web browser itu kan bisa saja ekstensi itu tidak didukung oleh browser tersebutnya. Jadi mungkin ini nanti perlu dispesifikan nih, nggak bisa di-play-nya ketika di sebelah mana. Mungkin seperti itu. Kita beranjak ke pertanyaan berikutnya juga. Ini unggah dan download file lebih lama daripada Google Drive. Apakah itu karena server Microsoft atau ada limit dari BSI? Jadi sebetulnya ini saya sedikit menjawab juga terkait dengan limitasi di BSI memang tidak ada ya. Jadi BSI itu tidak melimitasi bandwidth yang ada di lingkungan Universitas Islam Indonesia. Jadi user butuh berapa kita kasih, user berapa kita kasih. Wah baik sekali ya. Mungkin kalau di tempat lain
10 mega udah ke limit, kemudian 20 mega ke limit. Kalau di Universitas Islam Indonesia tidak ada limit. Jadi mau upload berapapun kapasitasnya itu tidak ada limit. Mungkin itu sudah bisa menjawab dari pertanyaan ketiga. Nah, kalau terkait dengan server Microsoft, yaitu berarti kan memang ada kendala di server Microsoft. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggunakan internet Universitas Islam Indonesia, kemudian mensinkronasi OneDrive dengan Windows ketika membuat namanya dokumen, itu akan langsung ke upload di OneDrive tersebut secara otomatis. Jadi kita nggak ngupload. Jadi cuma tinggal bikin file, dia akan sinkronis otomatis, terus nanti sudah beres. Nah, sinkronis otomatis itu biasanya memang sudah dilakukan secara default oleh OneDrive ketika kita sudah mengaktifkan atau sudah login di OneDrive yang ada di Windows. Seperti itu. Oke, mungkin itu beberapa pertanyaan yang sudah terjawab, Kak Feby. Kita beranjak ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya ini ada dari Pak Sugiono. Oke, OneDrive ini hanya bisa di-share dengan akun UI saja. Artinya tidak bisa dengan akun lain, misal Gmail, Yahoo, atau Outlook, atau yang lain. Bagaimana ini, Kak Feby? Bisa, Pak. Jadi kan tadi saya tampilkan lagi ya. Maaf, sebentar. Nah, jadi kita saat share file ini, nah, ini ada settingan share the link with anyone. Anyone itu semuanya berarti, Pak. Semua akun, bisa dari Gmail, Yahoo, maupun dari akun UI. Sedangkan kalau misalkan kita ingin share-nya ke akun UI saja, kita pilihnya yang people in Universitas Islam Indonesia, seperti itu. Oke. Jadi seperti itu, Pak, terkait dengan sharing. Tapi kalau misal mau spesifik user, itu bisa nggak nih, Kak Feby? Jadi misal nggak everyone, tapi mungkin kalau biasa di Google Drive itu kan ada restricted ya, ada restricted. Nah, ketika kita menggunakan yang private itu restricted, terus kita spesifik ke Gmail, itu bisa atau enggak? Bisa. Kita bisa pilih fitur yang people you choose ini. Oke. Jadi entah itu Gmail atau itu nanti Outlook tetap bisa ya? Betul. Oke, itu mungkin sudah bisa menjawab pertanyaannya Pak Sugiono. Mungkin nanti kalau pengen lebih memastikan, bisa dicoba dulu Pak. Ketika sharing menggunakan Outlook. Tapi kalau saya sih lebih menyarankan masih satu ini ya, produk ketika ini adalah OneDrive. Jadi yang di-sharing adalah akun di misal Outlook atau sebagainya gitu. Jadi saya pernah mendapati bahwa di Google Drive itu ketika dia non Gmail, jadi ada salah satu vendor gitu ya di Universitas Islam Indonesia, dia menggunakan web server sendiri, emailnya, kemudian saya sharing nih, ternyata tidak bisa gitu, karena memang kefilter oleh rule dari organisasi ketika mau sharing harus pakai Gmail gitu. Itu juga ada gitu. Nah, nanti mungkin Pak Sugiono bisa coba juga nih. Kebetulan kalau saya baru sharingnya ke sama-sama produk Microsoft, jadi ke Outlook. Kalau yang ke Gmail memang mungkin Kak Feby sudah pernah ya. Nah, kalau saya pribadi memang belum. Nah, jadi nanti Pak Sugiono bisa memastikan tuh. Nanti seperti apa? Oh, karena udah bisa nih. Berarti udah bisa menjawab persoalan di sehari-hari kita. Jadi antara drive yang ada di Google dan drive yang ada di OneDrive bisa tetap dipakai gitu ya, dengan email yang sudah kita pakai juga. Kemudian pertanyaan berikutnya ini ada dari Pak Trisna. Kenapa OneDrive UI sangat lambat dibandingkan Google Drive UII waktu upload maupun download menggunakan laptop yang sama dengan waktu yang berdekatan? Nah, ini mungkin ada jawaban dari Kak Feby ini. Apakah
seperti itu. Ketika kita upload di OneDrive itu lebih lama dibandingkan Google Drive UII gitu. Oke. Kalau untuk saya pribadi sebenarnya sama ya Pak ya. Maksudnya tergantung koneksi kita gitu. Jadi mau upload maupun download dari OneDrive atau dari Google Drive itu sebenarnya tergantung dengan koneksi kita. Gitu sih. Oke, ini Pak Rahmat juga masih bertanya seperti ini Mas, errornya kalau sharing file. Oke, ini Kak Febi mungkin bisa dicek juga. Oke, mungkin ini bisa dikirimkan ke WA-nya di support ya Pak ya, untuk nanti kami bantu untuk kendalanya. Karena ini belum selesai masuknya. Oh, ini belum selesai masuk. Iya. Oke, jadi kemungkinan memang di akunnya ya. Jadi itu belum sempurna masuk. Jadi kalau sudah, itu share-nya dokumen ya Pak. Kalau tadi yang kita demokan, ini ketika share dokumen, ini saya juga ikut ngetik berhasil. Mungkin nanti bisa ini ya, nanti dibahas di. Oh iya, silakan Pak. Iya, ada Mas Dalogin itu, Mas Dalogin OneDrive saya itu. Jadi itu error itu muncul juga di orang-orang yang saya share. Gitu. Sharingnya itu ke UI, bukan ke spesifik sih itu. Oh, bukan spesifik ya. Jadi emang pada komplain seperti itu munculnya. Ke all UI gitu ya Pak. SharePoint ya. Oh, di SharePoint-nya ya. Ini berarti dokumen yang di-share apa Pak, kalau boleh tahu? Dokumen doc atau folder Mas? Folder. Video, ya. Oh, sharing folder. Oke. Gimana Kak Feby? Ada? Mungkin nanti kita bisa cek dulu ya. Nanti bisa lanjut ke WhatsApp aja ya Pak ya. Oke. Begitu Pak Rahmat. Sekalian nanya lagi Mas. Boleh. Kalau sharing form itu kok juga sering gagal ya? Sharing form. Jadi sama kayak sharing file itu, jadi nggak bisa ke luar gitu Mas. Harus di set itu anyone with the link itu. Harus everyone gitu ya? Itu nggak bisa. Baik. Mungkin memang nanti perlu dicek lebih lanjut terkait dengan isu itu ya Pak. Ketika itu ada everyone. Tadi kalau yang didemokan edukasi, Pak Febi yang dok, itu bisa ya. Ini kalau yang folder. Pakai desktop ya tapi ya Mas tadi ya. Iya, tadi saya pakai desktop. Kalau yang di tadi browser juga bisa Pak. Jadi saya buka lewat browser itu juga bisa. Cuma memang perbedaannya ketika menggunakan browser itu kan tidak live ya Pak. Jadi tinggal lifetime ketika ngetik gitu kan. Jadi memang perbedaannya di situ ada sedikit delay gitu kan. Delay-nya tuh juga cukup lama gitu. Juga sama sih. Jadi memang lebih lifetime-nya ketika sama-sama di desktop gitu. Nah, mungkin itu sih Pak. Nanti terkait dengan sharing folder perlu kita kaji lagi ya terkait dengan isu yang ada. Nanti semoga bisa clear setelah acara ini. Kita coba make sure lagi terkait dengan tadi sharing yang gagal. Nah, kalau menurut Pak Tresna, ini sudah mencoba membandingkan upload dan download-nya pas. Oke. Jadi memang sudah diukur ya Pak, ketika bandwidth yang sama dan tempat yang sama, itu ada perbedaan upload dan download-nya. Oke, terima kasih Pak Tresna. Ini mungkin nanti kita juga make sure terkait mungkin jalur ya. Ini terkait jalur dari UI ke OneDrive. Jadi nanti akan coba kita tune up. Istilahnya kan kalau di jaringan mungkin tune up ya. BGP-nya akan di tune up. Nanti coba kami make sure terkait dengan ini jalur ke Microsoft. Jadi nanti mudah-mudahan tidak terlalu
beda banget ya ketika menggunakan OneDrive dan menggunakan Google Drive. Ya, nanti kita coba compare Pak Trisna terkait dengan lalu lintas yang ada UII dan Microsoft. Mungkin itu Pak Trisna yang bisa dijawab terkait dengan isu-isu yang ada. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua? Ini mungkin ada sedikit ini ya Mas yang pertanyaan dari Mas Roni ini, bagaimana mengatasi error akun OneDrive pada desktop yang mengalami konflik dengan akun OneDrive personal? Oke, ini juga menjadi isu yang banyak terjadi ya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Jadi gimana sih cara mengatasinya? Kalau Bapak, Ibu menggunakan Windows, kita bisa mengaktifkan yang namanya akses work or school. Jadi di sini, kita bisa sign in menggunakan akun UI kita sehingga tidak terjadi crash antara akun personal dan juga akun UII seperti itu. Itu sedikit menambahkan. Oke, baik, betul sekali ini sahabat-sahabat semua terkait dengan namanya konflik ya. Jadi saya juga sudah merasakan ketika menggunakan akses work or school. Jadi nanti itu akan ada dua OneDrive ya, ketika kalau sahabat-sahabat itu double akun di laptop itu nanti biasanya akan ada dua gitu. Jadi kalau kayak di laptop saya juga menggunakan akun laptop, kemudian yang satunya akun school atau akun work. Itu nanti bisa sesuai dengan akun sahabat semua, akun login masing-masing itu nanti bisa. Oke, terima kasih Kak Feby untuk jawabannya. Oke, kita masih menunggu pertanyaan lagi. Kamu matiin bisa. Oke, jadi seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi, teman-teman. Oh, ini dari... Oh, masih dari Pak Rahmat ya. Ini kita diskusi ya, sahabat-sahabat semua. Nanti kalau menemui kendala atau pengen tahu fitur yang lain juga bisa, boleh. Kalau share dokumen, lalu memberi notifikasi ke orangnya, email masuk ke Outlook bukan Gmail ya. Berarti wajib install apps di HP dan sign in akun Wii. Ya, betul sekali. Karena memang ini kan Microsoft Base ya. Jadi itu tidak masuk di Gmail karena itu akan berbeda. Jadi udah sangat-sangat berbeda. Udah beda vendor gitu kan. Kemudian yang selanjutnya fitur dari share drive di OneDrive. Share library kah namanya? Kok saya coba tidak bisa share per keluar member. Oke, mungkin bisa dijawab oleh Kak Feby nih. Untuk poin kedua, itu sudah bisa nikmati layanannya atau belum? Oke, mohon maaf sebelumnya. Untuk share drive itu kemungkinan masih belum bisa karena kita sebelumnya sudah meriset gitu untuk share drive, cuman masih belum berhasil ya. Tidak seperti Google Drive memang yang mudah sharing file, tapi di sini kita harus sharingnya satu persatu gitu, file per file, tidak bisa satu drive kita bagi seperti itu. Mungkin kedepannya akan kami evaluasi dan riset lebih jauh ya Pak Andi terkait hal tersebut. Oke, baik. Terima kasih Kak Feby untuk jawabannya. Ini juga ada dari Kak Vicky ini. Mohon izin bertanya, apakah fasilitas OneDrive ini lifetime dan dapat terus digunakan sampai menjadi alumni? Nah, bagaimana ini? Ini pertanyaan dari mahasiswa. Jadi alumni masih bisa menggunakan OneDrive atau tidak? Atau seperti apa?
kebijakannya, Kak Feby? Oke, untuk alumni sayangnya tidak bisa menggunakan layanan ini ya. Untuk Wi-Fi dan Office, sedangkan untuk Gmail-nya sendiri masih bisa seperti itu. Oh baik, jadi seperti itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Vicky. Kita masih punya waktu untuk menjawab atau sharing-sharing terkait dengan OneDrive. Oke, kita masih mencoba untuk menunggu kalau masih ada pertanyaan. Oke, baik Kak Feby. Jadi sebetulnya kalau OneDrive ini bagi Kak Feby lebih powerful atau seperti apa ini? Mungkin bisa memberikan statement untuk mendorong rekan-rekan kita atau sahabat-sahabat BSI menggunakan OneDrive. Oke, kalau secara pribadi ya, saya sebenarnya lebih nyaman menggunakan Google Drive ya. Cuman karena di OneDrive ini sudah include dengan Word, Excel, dan lain-lain yang bisa lebih fleksibel kita gunakan dibanding punyanya Google gitu. Jadi saya lebih prefer menggunakan OneDrive, dan juga karena penyimpanannya itu besar, jadi saya bisa menyimpan data-data saya semua di OneDrive ini. Oke, terima kasih Kak Feby. Jadi seperti itu. Jadi BSI mendorong sahabat-sahabat semua menggunakan layanan OneDrive untuk solusi kapasitas yang lebih maksimal. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Kak Vicky. Jadi ketika lulus, data yang ada di OneDrive itu akan otomatis terhapus, hilang, atau seperti apa ini, Kak Feby? Iya, jadi kalau misalkan kita pakai akunnya alumni itu, otomatis kita tidak bisa akses OneDrive-nya ya, jadi otomatis akan terhapus seperti itu. Karena akunnya sudah beralih ke alumni, bukan yang students lagi. Oke, mungkin solusinya ini Kak Feby ketika mau lulus seperti apa nih? Jadi katakan mungkin ada mahasiswa atau saya mahasiswa gitu kan, punya file cukup banyak di OneDrive, sekitar katakan 800 giga nih. Kemudian udah mau lulus, itu terus gimana nih? Kita tahu bahwa akun kita akan dimatikan atau tidak bisa digunakan lagi. Ya, silakan mengenai hal tersebut bisa melakukan backup secara pribadi, secara personal, seperti itu. Oke. Jadi memang sebelum lulus ya, iya, lulus kita harus backup gitu ya. Ya. Mau di Google Drive dan OneDrive itu harus di backup terlebih dahulu sebelum lulus. Oke, karena kita masih ada waktu, boleh lah ya kita coba ada pertanyaan juga ini yang akan disampaikan oleh Ahmad Rosi. Mungkin boleh bisa disampaikan terkait dengan pertanyaannya, Kak Ahmad. Oh, baik, terima kasih Mas. Jadi mau tanya, OneDrive tadi yang untuk share drive ataupun drive tim ini belum bisa ya? Atau sudah bisa? Sejauh ini untuk sejauh yang kami riset itu masih belum bisa untuk share drive-nya. Kan jadi harus per folder dan per file mungkin. Ya. Kalau misalnya itu bisa kan sebenarnya itu lebih lebih banyak bermanfaat karena kan kita banyaknya menggunakan di Google Drive itu drive tim, karena banyak tim-tim. Ketika kalau person itu kan drive ini saya lihat OneDrive itu lebih ke data pribadi, data person, tapi belum bisa memfasilitasi ketika itu drive tim yang untuk tim. Padahal di situ kan banyak dokumen yang yang perlu disimpan dalam kapasitas yang besar, sedangkan di Google Drive kan hanya 110, sangat terbatas. Kalau di OneDrive kan bisa 1 tera tadi ya. Kalau itu bisa dimaksimalkan untuk drive tim akan lebih bagus lagi. Iya, betul sekali. Makanya untuk OneDrive ini sendiri belum mendukung fitur tersebut, cuman kedepannya akan menjadi evaluasi ya bagi kami dan juga tim pengembang seperti itu untuk menambahkan fitur
share drive-nya. Terima kasih Bapak atas masukannya. Sama-sama.